Dimuliakan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di bulan yang lalu kita sudah membahas daripada hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi, ya. Bagaimana wajibnya seseorang untuk mandi itu ada 6. 3 khusus untuk perempuan, 3-nya lagi campur, laki-laki dan perempuan. Ya. Khusus untuk perempuan yang mewajibkan perempuan mandi apa saja ada 3. Yang pertama al-haid. Perempuan kalau sudah haidnya selesai maka wajib mandi. Ya. Bukan ketika dia haid wajib mandi, tidak. Perempuan ketika haid boleh mandi, boleh. Tapi enggak boleh mandi dengan niat ibadah. Enggak boleh mandi dengan niat bersuci. Apabila ada perempuan yang haid dan dia mandi dengan niat ibadah atau niat bersuci, maka haram bagi dia. Ya, karena tidak diperbolehkan. Maka kapan perempuan itu wajib mandi? Ketika udah selesai dia haid, darahnya sudah terputus, darahnya sudah enggak keluar lagi, maka diwajibkan dia mandi. Itu yang pertama, perempuan yang haid. Kemudian yang kedua, perempuan yang seperti apa? Perempuan yang nifas. Ya. Perempuan yang nifas. Perempuan itu nifas biasanya setelah melahirkan. Nah, akan tetapi banyak yang disalahpahami oleh sebagian orang. Bahkan ini sudah mungkin kebanyakan, ya, para perempuan ataupun laki-lakinya memahami apabila perempuan tersebut telah melahirkan, maka di situ sudah dikategorikan dia pasti nifas. Ya, padahal itu salah. Padahal itu salah. Ya, perlu diberi catatan bahwasannya perempuan itu dikatakan nifas. Yang pertama setelah melahirkan. Yang kedua kapan? Ketika darah itu keluar, baru dikatakan nifas. Ya, kalau misalnya dia setelah melahirkan, proses melahirkan persalinan sudah selesai. Akan tetapi setelah itu darahnya belum keluar, dikatakan nifas enggak dia? Tidak dikatakan nifas. Tapi kebanyakan apa yang dipahami oleh perempuan-perempuan sekarang ini, selagi dia melahirkan maka bonus bagi dia 2 bulan enggak sholat. Betul enggak? Ya, bonus 2 bulan enggak sholat sudah, cuti. Ya, Allah berikan kami dispensasi, Allah berikan kami kelonggaran. Bahwasannya habis melahirkan capek, jadi tidak perlu sholat. Jadi darah keluar atau tidak keluar itu darah, maka mereka langsung menghukumi secara umum bahwasannya mereka nifas. Udah selesai enggak sholat 2 bulan. Ya. Nah itu salah itu. Itu salah. Maka kapan perempuan itu dihukumi nifas? Ketika dia persalinan udah selesai, darahnya keluar enggak? Ya. Kalau darahnya keluar, nifas dia. Tapi kalau darahnya belum keluar, selagi darahnya belum keluar, enggak nifas ya. Sholat dulu. Sampai kapan? Sampai darahnya keluar. Batas paling lama darah itu keluar dan dihukumi nifas di bawah 15 hari. Ya. Kalau misalnya habis melahirkan 2 minggu, 15 hari lebih enggak keluar-keluar darah nifas, habis itu baru keluar. Itu bukan darah nifas, itu darah haid. Nanti dia enggak nifas. Paham enggak? Seperti itu. Jadi enggak bisa langsung dihukumi itu nifas sudah. Tapi memang 99% perempuan itu habis melahirkan keluar darah gitu. Tapi tadi perlu dipastikan terlebih dahulu gitu. Dan tidak bisa kita langsung bilang dia ini nifas atau langsung dipukul rata bahwasannya 60 hari enggak sholat, itu salah. Memang nifas itu paling lamanya 60 hari. Tapi kebanyakan perempuan itu nifasnya 40 hari. Ada yang lebih, ada yang di bawah 40. Ya, makanya ini perlu dipahami lagi. Perlu dipelajari lagi bagi perempuan-perempuan yang di sekeliling kita. Ya, ketidaktahuan mereka tentang hukum
itu tidak dianggap uzur. Ya, kita ini bukan tinggal di gunung, dan kita ini bukan hidup di tempat yang istilahnya itu baru ada agama Islam, yang enggak. Dan di era sekarang ini untuk belajar itu banyak sekali alat-alat sarana atau sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada pengetahuan kita tentang agama itu banyak. Ada orang yang hanya duduk di rumah saja, dia bisa belajar, bisa nggak? Bisa. Ya, dengan dia nyalakan televisinya, atau dia buka HP-nya, dia buka YouTube-nya, itu dia bisa belajar. Jadi jangan dianggap ini perkara-perkara yang tidak perlu kalian tahu. Dan jangan dianggap ini perkara yang kalau kalian nggak tahu kalian dimaafkan, enggak, hati-hati. Ya, hati-hati ini. Jadi jangan diteledorkan masalah yang seperti ini, jangan diteledorkan. Apalagi bisa menghilangkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin seperti sholat. Hati-hati. Ya, itu dihati-hatikan. Ya, jangan dianggap biasa. Makanya kita sebagai laki-laki wajib memerintahkan kepada istri-istri kita untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang mereka alami seperti haid, seperti nifas, seperti istihadah, seperti hukum-hukum wiladah, melahirkan. Ini wajib. Ini wajib, perkara yang wajib yang harus mereka pelajari. Dan nggak ada alasannya, nggak ada ustadznya, nggak ada ininya. Ya, sekarang ini alhamdulillah, bahkan mungkin di desa air layang sendiri itu ada ustadz. Ya, ada yang tamatan pondok pesantren, ada yang bisa memberikan kita pengertian lebih, pemahaman lebih tentang syariat, dan kita bisa bertanya. Ya, akan tetapi itu semua nggak inti pakai, nggak kita gunakan, nggak kita manfaatkan. Ya, kita merasa apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang dulu, orang-orang lama, orang tua itu benar. Padahal banyak sekali yang diambil dari yang dulu, padahal menurut syariat itu salah. Ya, apakah harus kita pertahankan? No, nggak bisa. Apa yang dibawa orang-orang terdahulu ketika itu menentang hukum syariat, nggak boleh kita patuhi. Ya, maka itu semua apabila apa yang datang dari orang sesuai dengan syariat nggak apa-apa. Ya, orang-orang dulu, orang-orang tua kita sholat berjamaah di masjid, mengajukan berjamaah, sesuai nggak dengan syariat? Sesuai. Syariat sangat-sangat menganjurkan bagi kita yang sehat, yang buger, untuk sholat jamaah di masjid. Sesuai dengan syariat, lakukan, dukung, pertahankan, lestarikan. Akan tetapi banyak daripada ajaran-ajaran orang-orang terdahulu, dimanapun tempat, itu kadang tidak sesuai dengan syariat. Dan bodohnya orang-orang tadi dipertahankan sama mereka dengan argumen-argumennya mereka. Makanya banyak orang salah kaprah mengerti tentang syariat itu dua hal. Imam mereka jahlun fid din. Memang mereka nggak tahu tentang agama, tapi sok tahu. Ya, nggak tahu tentang agama. Mereka tidak mengerti tentang agama ini. Agama ini bukan sesuatu hal yang sepele yang bisa ente dengar sekali ya besok ente simpulkan, kemudian ente bisa ambil lagi dari ini dari enggak. Ya, ini agama dibawa dari Nabi besar Muhammad SAW, melewati daripada lisan-lisan sahabatnya, lisan-lisan para tabi'in, lisan para tabi'in, para imam-imam yang jauh-jauh dari tempat mereka belajar ke sini, baru bisa sampai ke kita. Ya. Nah, orang seperti itu, imma dia jahlun fid din, ya, imma memang dia ini bodoh tentang agama tapi sok tahu tadi. Ya, nggak mau dibenarkan, nggak mau disalahkan, nggak mau dikasih tahu mana yang benar mana yang salah. Au khabal fil aql, atau memang otaknya itu ada konsletnya. Ya, memang otaknya ada konsletnya. Udah, kalau otak orang udah ada konslet, udah susah dah. Ya, mau inti bawa Quran, mau inti bawa hadis, mau inti bawa kalam Imam Syafi'i, udah mental dah. Sama orang ini udah mental sudah. Ya, ini yang harus kita kasih tahu kepada orang-orang setempat, bahwasannya ada hukum-hukum syariat yang seharusnya mereka pelajari, yang seharusnya mereka patuhi, yang seharusnya mereka tahu tentang ini. Gitu. Jangan hanya berpatokan apa kata orang tua dulu, ya, apa kata orang-orang sebelum ente. Kalaupun kata itu benar nggak apa-apa, tapi kalau kata itu salah ya jangan.
Ya, saya sering ditanya, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya itu salah satu argumen mereka atau pegangan mereka itu kata-kata orang dulu dan itu salah gitu. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita bilang Nabi Muhammad gak ada orang dulunya? Sebelum Nabi ada lagi. Ya, sebelum Nabi ya ada lagi, baik daripada nabi-nabi sebelumnya ataupun orang-orang yang hidup sebelum Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi bawa agama ini, salah satu daripada apa yang dibawa oleh Nabi apa? Nabi menghapus daripada syariat-syariat sebelumnya. Nabi menghapus daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Tapi ada beberapa bagian yang dianggap benar dan itu diteruskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa hal ini menjadi perbedaan pendapat antara ulama. Apakah syariatu man qablana, syariat yang sebelum kita ini, yaitu syariat sebelum Nabi, bisa dijadikan salah satu sumber hukum atau tidak? Itu perbedaan pendapat antara ulama. Ya. Adapun hal-hal yang tidak baik nggak dipakai oleh Nabi. Seperti misalnya orang-orang dahulu ketika mereka lahir seorang anak, itu mereka nyembelih kambing. Itu mereka nyembelih kambing disembelih. Tapi yang mereka pakai apa? Yang mereka ambil cuma darahnya kambing, diletakkan ke kepala anaknya mereka, udah. Udah kayak gitu. Jadi ketika ada satu anak mereka lahir, mereka sembelih kambing, mereka ambil darahnya, mereka oleskan ke kepala anaknya. Diambil nggak sama Nabi? Diambil. Nabi ngambil kambingnya saja, akikah saja, tapi bukan palanya dioles darah, tapi dipotong itu kambing, dibagikan ke semua orang kerabat, fuqara dan masakin setelah dimasak. Begitupun kita seharusnya kita mempraktikkan hal yang seperti dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting salah satu pedoman kita itu bukan kata-kata orang terdahulu, tapi pedoman kita itu apa kata syariat, apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi pedoman kita. Jadi orang itu harus bisa cross check apa yang datang kepada kita itu. Enggak harus semuanya itu kita langsung pakai, enggak. Walaupun keluar daripada lisannya orang alim. Walaupun keluarnya daripada lisannya ustaz. Kalau kita mempunyai kemampuan untuk bisa baca dulu, kita baca lagi, kita takkidkan lagi. Karena kita ini bashar, manusia biasa, enggak menutup bahwasannya kita ini salah, kecuali Nabi maksum. Nabi memang dijaga, memang Allah enggak menciptakan Nabi itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluk-makhluk biasa ini. Kita ini berbeda dengan Nabi. Maka kalau kita mau cek lagi enggak masalah. Untuk hati-hati. Jadi perempuan tadi apa? Perempuan tadi mandi atau wajib bagi dia mandi 3 hal. Haid, nifas, sama melahirkan. Kemudian ada yang 3 hal lagi wajib bagi laki-laki, wajib bagi perempuan. Apa yang wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan? Mandi. Yang pertama al-maut, disebabkan karena mati. Laki-laki yang meninggal, perempuan yang meninggal wajib mandi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua khurujul mani, keluarnya sperma. Sperma itu keluar dengan beberapa hal. Baik keluar dengan sendirinya, yaitu misalnya dengan tangannya, baik tangan sendiri atau tangan istrinya. Kalau tangan sendiri tentu haram, tapi kalau keluar wajib mandi. Kalau dengan tangan istrinya enggak haram, tapi kalau keluar wajib mandi. Kemudian keluar dengan mimpi basah, itu mewajibkan mandi, itu keluarnya sperma. Kemudian yang ketiga, dukhulul hasyafah ilal farji, masuknya helm kemaluan ke lubang kemaluan perempuan, baik lubang belakang ataupun lubang depan. Itu mewajibkan orang mandi, baik di kemaluan orang mati ataupun di kemaluan hewan. Ada orang sinting kambing dimasukin sama dia, mandi tak? Wajib mandi walaupun enggak keluar sperma. Jadi ini yang perlu dipahami juga. Nanti orang bilang, kan anak enggak keluar sperma, anak enggak keluar. Tapi kalau masuk tetap mandi walaupun enggak keluar sperma.
Ya, seperti itu. Jadi 3 hal ini wajib. Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan. Kematian, keluar sperma, masuknya kemaluan kita, walaupun hanya sebatas helmnya saja. Masuk kepada kemaluan perempuan ini, baik daripada lubang depan atau lubang belakang, baik lubangnya orang mati ataupun lubangnya hewan, maka wajib mandi, walaupun tidak keluar sperma. Ya. Nah, ketika orang itu dalam keadaan janabah, maka diharamkan bagi dia apa yang diharamkan dalam wudu. Wudu, orang wudu haram apa? Orang wudu nggak boleh megang Quran. Orang yang hadas kecil tuh, nggak boleh megang Quran, nggak boleh megang jilidnya, nggak boleh megang tempat penyimpanannya, nggak boleh megang gantungan Qurannya. Dulu kalau orang dulu kan digantung Qurannya, saking menghormatinya. Kalau kita kadang sembarang taruh, sembarang letak. Kalau orang dulu enggak, ada gantungannya khusus. Quran itu ada lapisannya lagi. Dijaga betul. Walaupun mereka baca setiap hari. Kalau kita udah enggak baca setiap hari, taruh sembarangan. Debu-debu lah itu Quran. Quran. Kemudian sholat enggak boleh, tawaf juga enggak boleh. Tapi boleh enggak duduk di masjid? Boleh. Itu bagi orang yang ada hadas kecil. Boleh enggak ngaji Quran tapi enggak megang Quran? Boleh. Bagi orang yang punya hadas kecil. Tapi kalau bagi orang yang punya hadas besar, dia junub atau dia haid, maka dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh tawaf, dia tidak boleh baca Quran. Baca Quran tidak boleh. Kalau orang hadas kecil tadi baca Quran boleh. Ente nggak ada wudu, boleh nggak ente baca Quran? Boleh. Yang nggak boleh ente nyentuh Quran. Tapi kalau baca Quran boleh. Tapi kalau ente junub, ente nyentuh tidak boleh, ente baca juga tidak boleh. Kecuali kalau memang bacanya itu bukan niat baca Quran, tapi zikir. Ente lagi baca rotib, ada bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Kalau memang niatnya zikir. Kalau memang niatnya untuk penjagaan diri, boleh. Ada qul huwallahu ahad, ada al-mu'awwidzatain, ada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka itu boleh. Nah, kalau ente memang niatnya zikir, tapi kalau niatnya baca Quran enggak boleh. Kalau ente niatnya zikir, mau dari juz 1 sampai juz 30 ente baca boleh. Kalau niatnya zikir tanpa ente sentuh. Kalau sentuh udah pasti haram nyentuhnya. Nyentuh itu haram. Kemudian apalagi sholat enggak boleh, tawaf enggak boleh. Kemudian tidak diperbolehkan juga muqtun fil masjid, berdiam diri di masjid. Nah, kayak misalnya ada taklim, lagi keadaan junub, ente diam di masjid enggak boleh. Al-murur fil masjid juga tidak boleh. Kalau misalnya memang dikhawatirkan perempuan yang haid, in khafat talwithu, kalau perempuan yang haid takut misalnya, murur itu apa murur? Ente misalnya masuk ada 2 pintu, misalnya 2 pintu, ini pintu. Masuk dari pintu ini, keluar dari pintu itu, cuma lewat aja, gitu. Kalau memang takut darahnya ngalir, darahnya turun, bikin masjid itu ada najisnya, nah itu tidak boleh. Al-murur fil masjid. Nah, itulah yang berkaitan dengan janabah yang diwajibkan mandi. Nah, itu anak ulangi lagi karena biar lebih meresap, kita lebih ingatlah inti pelajaran di bulan yang lalu ya. Jadi ini untuk mukaddimah. Sedikit kita tambahin lagi pelajaran yang sekarang. Jadi sekarang ini pembahasannya tentang apa saja yang diwajibkan di dalam mandi. Jangan sebab-sebab mandi ada 6 sudah. 3 khusus perempuan, 3 lagi gabung laki-laki perempuan. Nah, ketika orang itu disebabkan mandi atau diwajibkan bagi dia mandi, maka bagaimana cara mandi? Baik mandi yang cukup saja atau yang wajib saja atau mandi secara maksimal. Maka disebutkan di sini aqallul ghusli. Paling sedikitnya orang mandi itu bagaimana?
Paling sedikitnya orang mandi itu yang pertama niyatu raf'il janabah. Yang pertama dia harus niat dulu. Niat itu wajib. Ente enggak niat berarti ente tidak dianggap sah mandinya. Jadi mandi itu harus niat. Mandi wajib harus niat. Niatnya kayak gimana? Disebutkan di sini yang pertama raf'ul janabah, niat untuk mengangkat junub janabah. Nawaitu raf'al janabah. Cukup enggak? Cukup. Enggak perlu ente sebutkan fardunya. Enggak perlu ente sebutkan ente bilang nawaitu raf'al janabah. Udah cukup. Atau nawaitul ghusla li raf'il janabah. Cukup. Nawaitu raf'al janabah. Atau bisa juga ente niat fardil ghusli. Nawaitul ghuslal mafrud atau nawaitu fardal ghusli. Udah cukup. Cukup. Atau ente niat nawaitu raf'al hadas. Udah cukup. Enggak perlu ente sebutin hadas besar, enggak perlu ente sebutin hadas kecil. Itu sudah cukup. Jadi imma ente niat nawaitu raf'al janabah, imma ente niat nawaitu fardal ghusli, imma ente niat nawaitu raf'al hadas. Cukup sudah. Tidak perlu lagi mau ente tambah-tambahi atau ente apa enggak apa-apa. Tidak perlu, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi paling sedikitnya mandi itu yang pertama niat. Kemudian yang kedua isti'abu jami'a sya'rihi wa basyarihi, menyeluruhkan daripada semua rambut dan kulit. Artinya semua rambut dan kulit itu diguyur dengan air. Rambut dan kulit. Bedanya mandi sama wudu. Kalau wudu bagian-bagian sini, pipi ataupun yang ini yang tebal-tebal itu enggak wajib kena dalam. Enggak wajib kena dalam, Tapi kalau mandi wajib itu semuanya wajib. Wudu itu kalau jenggotnya kiranya lebat, itu enggak perlu sampai dalam. Cukup yang luarnya ente basahin, kemudian sunnah ente giniin. Dah, cukup gitu. Tapi kalau mandi wajib enggak, sampai dalam-dalam harus kena. Nah, dibilang tebal atau enggak tebal itu bagaimana? Itu dilihat ketika orang bertatapan. Kalau bertatapan kayak gini nih, dilihat nih, kelihatan enggak dalamnya? Kelihatan enggak dalamnya? Kalau enggak kelihatan tebal berarti. Nah, kalau antum enggak tebal, enggak tebal. Nah, itu wajib. Wudu wajib dibasuh dalamnya, mandi wajib juga. Nah, tapi kalau kayak gini mandinya aja wajib. Mandinya aja wajib, tapi kalau wudu dah wajib. Jadi isti'ab jami'u sya'rihi wa basyarihi, Apalagi misalnya salah satu yang diinikan juga apa-apa yang ada di bawah kuku. Apa-apa yang ada di bawah kuku. Daripada kotor-kotoran, nah itu juga wajib untuk dibersihkan. Wajib untuk dibersihkan. Nah, jadi cukup itu. Jadi kalau mau hanya sekedar ngambil wajibnya saja, artinya niat kemudian mengguyur seluruh anggota tubuh baik rambut dan kulit dari atas dan bawah, itu diguyur dengan air, itu udah cukup udah. Walaupun cuma sekali, walaupun cuma sekali, itu udah cukup. Tapi tidak dapat sunnah. Tidak dapat sunnah. Dan disebutkan di sini wajibu qarnun niyati bi awwali maksul. Dan juga diwajibkan membarengi niat dengan pertama kali basuhan. Artinya ketika ente pertama kali guyur apa? Ketika ente pertama kali ente guyur pala misalnya. Dari situlah ente mulai niat. Nawaitu raf'al janabah. Ketika ente niat, maka yang lainnya sudah masuk dalam niat dan itu udah sah. Tapi misalnya ente basuh pala, lupa niatnya. Pas niatnya, ingat-ingatnya pas airnya sudah ada di leher ente. Baru ingat, ya Allah, lupa niat. Ente baru niat, nawaitu raf'al janabah. Sah tak niatnya? Sah. Tapi yang dianggap bagian leher saja. Bagian kepala belum dianggap. Jadi gimana? Ente guyur lagi pala ente. Enggak perlu niat lagi, tapi cuma diguyur lagi aja. Karena pas ente guyur pertama kali kepala, ente belum niat. Baru sampai sini ente baru ingat, ana lupa niat. Ente niat.
Udah inilah dianggap. Tapi kepala ente nggak dianggap. Ente guyur lagi, nggak perlu ente niat. Ya. Nah niat ini yang dipentingkan itu nggak harus ente niat dari awal kali ente mandi sampai selesai mandi itu niatnya ente hadirkan terus, nggak perlu. Sunnah hukumnya, sunnah. Ya. Tapi yang diperlukan tadi ente hanya cukup niat di awal dan ketika ente mandi jangan sampai ada hal-hal yang bisa menghilangkan niat awal tadi. Yang penting itu saja. Paham nggak? Jadi ente cukup niat di awal, tapi jangan sampai di pertengahan ada hal-hal yang bisa menafikan niat ente di awal. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menganggap niat di awal ente batal. Contoh misalnya, ente mandi di tengah-tengah, ada orang mandi di tengah-tengah, dia udah niat, nawaitu rafal janabah. Di pertengahan dia niat murtad. Saya murtad. Batal. Karena dengan kemurtatan dia tadi itu menafikan niat mandi dia. Atau misalnya dia udah nawaitu rafal janabah, tiba-tiba anak nggak jadi mandi nanti aja, udah batal niatnya. Jadi nggak harus bagi kita untuk membarengi niat dari pertama kali kita basuh anggota badan sampai selesai 3 kali. Nggak harus niat itu dibarengi, tapi kalau bisa dibarengi itu hukumnya sunnah. Yang penting jangan ada hal-hal yang bisa membatalkan niat yang pertama. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Itu namanya niat secara hukum. Ada niat secara hukum. Nah, niat secara hukum itu kayak gitu. Tidak mendatangkan sesuatu yang bisa membatalkan niat. Itu yang wajib. Ya, tapi membarengi niat dari awal basuhan sampai akhir itu hukumnya sunnah. Paham nggak? Paham ya? Tamam. Nah, sekarang sedikit kita bahas sunnah-sunnah mandi. Wa sunanuhu. Ya. Kalau tadi yang wajib-wajibnya saja. Jadi wajibnya apa tadi? Niat, kemudian menyeluruhkan air ke seluruh badan, baik rambut ataupun kulit. Kemudian yang ketiga wajib juga membarengi niat di awal basuhan. Di awal basuhan itu terserah nanti mau basuh mana dulu. Ana mau basuh bagian kemaluan dulu sambil bersih, habis itu ana mau basuh kemaluan biar kemaluan ente udah suci. Jadi pas mandi ente pas ente guyur pala ente nggak perlu kemaluan lagi. Itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Niat aja mandi wajib. Nah, sunnahnya orang mandi itu apa? Yang pertama istiqbal, menghadap kiblat. Sunnahnya. Dan dalam keadaan berdiri. Kalau mandi wajib, sunnahnya dalam keadaan berdiri. Kalau wudu sunnahnya apa? Duduk. Kalau wudu sunnahnya duduk. Kalau mandi sunnahnya berdiri. Gitu. Wa tasmiyatu makrunatan bin niyah. Sunnah juga mengucapkan bismillah berbarengan dengan niat. Sebelum niat bismillah dulu. Nah, bismillahnya kayak gimana? Kan dalam kamar mandi nggak boleh ngucapin bismillah. Nggak boleh kita berzikir dalam kamar mandi. Dilihat. Kalau tempat ente mandi tidak ente jadikan untuk kencing ataupun buang air besar, nggak apa ente ucapin bismillah. Dilafalkan nggak apa-apa. Kalau memang tempatnya khusus untuk mandi, bukan untuk kencing, bukan untuk buang air besar. Tapi kalau tempatnya udah ente gabung lah, itulah buat mandi, itulah buat buang air kecil, itulah buat buang air besar, baca bismillahnya dalam hati. Nggak usah dilafalkan. Wa ghaslul kaffain, dan sunnah juga di dalam mandi mencuci kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan sunnah juga dicuci, bersamaan dengan itu ente siwak. Itu juga sunnah. Kemudian disunnahkan juga raf'ul adza. Sebelum mandi kita disunnahkan untuk mengangkat kotoran-kotoran. Baik kotoran yang suci ataupun kotoran yang najis. Kotoran yang suci apa? Seperti sperma. Di kemaluan ente masih ada sperma nyangkut. Bersihin dulu. Dibersihin dulu. Atau ada mazi. Mazi itu najis hukumnya. Masih ada mazi misalnya. Mazinya dibersihkan.
Jadi angkat dulu, bersihkan dulu kotoran-kotorannya, baik itu yang najis ataupun yang suci, baru habis itu mandi. Nah, setelah angkat kotoran apa sunnahnya? Wudu. Sunnahnya wudu. Jadi sebelum mandi sunnahnya wudu. Jadi biar gak wudu lagi, biar gak mana gini ya, perlu dipahami ulama berbeda pendapat masalah mandi tadi. Apakah ketika orang mandi wajib wudunya udah masuk apa belum? Ente mandi wajib. Apakah ketika orang itu mandi wajib perlu wudu lagi apa enggak? Mandi wajib kan hadas besar, wudu hadas kecil. Pendapat ulama Syafi'inya tidak perlu lagi. Karena hadas yang kecil sudah masuk ke dalam hadas yang besar. Maka dengan ente mandi wajib, maka itu udah tercover semua. Udah tercover semua. Jadi tidak perlu wudu lagi, udah tercover. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapatnya Imam Malik enggak. Pendapat Imam Malik enggak, tetap wajib wudu. Maka oleh karena itu, karena ada perbedaan pendapat ulama, kita tetap disunnahkan untuk wudu. Nah, enaknya gimana? Enaknya apakah kita wudu dulu baru mandi apa mandi dulu baru wudu? Enaknya wudu dulu baru mandi. Makanya sunnahnya wudu. Biar ente enggak wudu lagi, makanya caranya ente bersihkan dulu. Kemaluan belakang ente bersihkan, kemaluan depan ente bersihkan, kemudian ente niatkan mandi janabah, udah habis udah ente kenakan air semua, kemaluan depan, kemaluan belakang udah ente kenakan air, habis itu enggak perlu ente pegang lagi habis itu. Ya enggak perlu ente pegang lagi, udah ente tinggal guyur badan ente yang lain-lainnya. Habis mandi udah selesai, enggak perlu wudu. Paham enggak? Jadi wudunya ikhtiyaton menjaga daripada perbedaan pendapat ulama, ente udah wudu, kemudian habis ente mandi ente enggak perlu wudu lah, enggak wudu lagi. Karena ente enggak megang kemaluan. Nah, seperti jadi habis ente angkat kotoran, kemudian ente wudu. Nah, habis wudu, sebelum mandi ini belum mandi. Habis wudu ta'ahud mawadi'il ma'in itaf. Kemudian setelah itu ente di dalam badan kita ini apalagi yang gemuk-gemuk misalnya ada tempat-tempat lipatan-lipatan, baik lipatan ketiak, lipatan di bawah payudara, lipatan di bawah perut, lipatan di selangkangan, lipatan di paha, lipatan di kaki. Nah, itu kita alirkan air dulu sedikit, ya enggak? Nanti biar kemudian kita yang lipat-lipatan itu bisa ente luruskan ente apakan itu biar air itu ngalirnya cepat, biar air itu ngalir. Jadi sebelum mandi udah ente ibaratnya lumurin dulu. Biar apa? Biar mudah untuk air itu sampai. Jadi ketika ente kayak gini aja airnya itu sampai. Nah, itu sunnah. Wa takhlili usuli sya'ri thalathan biyadihi al-mablulah. Kemudian takhlil, menyela-nyela pangkal rambut. Sebelum mandi itu ambil air, pakai tangan kita, kemudian ujung-ujung itu sela-sela kayak gini. Nah, udah kita sebelum kita guyur. Jadi basahin ente air, ente punya tangan ente basahin, habis itu ente guyur ente giniin sela-sela nih. Pangkal-pangkal rambut dia sela-sela. Biar apa? Biar ketika ente basuh itu langsung kena semua ngerata. Karena kalau ente langsung aja nggak kena dia. Namanya kita punya rambut kadang padat kadang enggak kan. Beda kalau rambut yang udah bolong-bolong, ana udah dikit lagi nih, ana udah ada nih. Atau kalau rambutnya udah bolong sampai sini atau bolong tengah masih penting lah ya, tipis-tipis sudah. Tapi kalau rambutnya masih tebel-tebel apa-apa, nah sunnahnya kayak gimana jadi? Dia ambil basahin dia punya tangan, habis itu dia sela-selakan kayak gini rambutnya. Di kayak giniin, biar apa? Biar airnya langsung ngalir. Ngalir. Nah, setelah itu baru al-ifadah ala ra'sihi. Baru setelah itu, baru dia guyur kepalanya dengan air. Kepalanya dia guyur dengan air. Tsumma syaggihil aiman, kemudian bagian kanan depan 3 kali. Bagian kanan belakang 3 kali.
Depan belakang, kanan dulu, depan belakang. Beda sama orang mati. Kalau orang mati habis depan, kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Itu urutan orang mati. Karena kalau orang mati itu repot lagi, kesian lihatnya. Kalau ente mau bolak-balik ya, kesian. Tapi kalau kita kan hidup, ya. Jadi kalau kita depan dulu 3 kali, kanan, belakang langsung 3 kali, baru ke kiri 3 kali, belakang 3 kali. Kalau orang mati enggak. Kalau orang mati kanan kiri, depan. Habis itu kanan kiri belakang. Itu orang mati. Tapi kalau orang hidup enggak kayak gitu. Ya. Nah, tsumma syaggihil aiman tsummal aisar. Kalau kita kayak tadi berarti kita kayak orang mati. Ya. Makanya benar kata beliau, fakabbir arba'an li wafatihi. Orang yang enggak berilmu itu, kata Imam Syafi'i, kabbir arba'an li wafatihi. Inti takbirkan dia 4 kali li wafatihi karena matinya. Karena orang kalau enggak ada ilmunya enggak dianggap udah. Enggak ada nilainya. Seperti orang mati. Orang mati udah enggak ada nilainya, udah enggak dianggap lagi. Seperti itu. Wat takraru salasan, itu semua diulangi sebanyak 3 kali. Semuanya diulangi 3 kali. Dari kepala sampai ke kaki diulangi 3 kali. Waddalku kulla marrah. Kemudian setiap kali kita guyur itu kita ratakan, jangan nanti cuma hanya guyur aja. Bos, udah selesai, enggak. Tapi sembari ente guyur, ente ratakan. Itu ya. Dengan air yang mengalir. Bukan air yang enggak ngalir, airnya harus mengalir. Makanya mandi itu dalam istilah sayalanul ma, mengalirnya air. Namanya mandi itu mengalir. Kalau ente enggak ngalir, ente cuma mengusap, itu enggak sah. Jadi airnya harus mengalir. Ketika air itu mengalir, ente guyur. Ente ratakan gitu. Biar apa? Takutnya aja ada bagian-bagian tubuh ente yang enggak kena air, kemudian belum sempurna mandinya. Berarti belum terangkat semuanya hadas, salatnya enggak sah. Seperti itu. Wastishabun niyah, dan sunnah juga membarengi niat tadi yang Anda bilang. Dari awal sampai akhir ente barengi, dari ente basuh kepala, basuh ke muka, ente ingat terus niatnya. Sampai ente selesai, itu niatnya dibarengi. Itu hukumnya sunnah. Sama seperti itu juga. Salat seperti itu. Wa alla yanqusa ma'uhu ansa, dan diharuskan, disunnahkan airnya tidak kurang daripada 1 sok. Air itu kalau 1 sok itu berarti 4 mud. 1 mud air kemungkinan 1 botol aqua sedang ini ya. Ini 1 mud. 1 sok berarti 4 mud. Berarti inti enggak kurang dari 4 botol aqua ini. Enggak kurang dari 4 botol aqua ini. Dan Nabi seperti itu. Nabi cukup tuh. Kalau kita enggak, mandi bobo habis sampai. Kalau kita pemborosan. Dan memang kita punya kulit kasar-kasar. Kalau kulit kasar mungkin enggak cukup pakai ini. Kalau Nabi kan kulitnya lembut. Lebih lembut daripada harir. Lebih lembut daripada sutra. Lebih lembut daripada bunga mawar. Halus. Kulit Nabi halus. Jadi 4 mud. Jangan kurang dari 4 mud. Artinya apa? Kita bisa wudhu pakai 4, mandi wajib pakai 4 botol aqua ini dan basuhannya 3 kali bisa sebenarnya. Bisa. Karena ini dipraktikkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antus bi almar'atu ghaira mu'taddatil wafati athrad damni bimiskin thumma bitibin thumma bitinin fa illam tajidhu fal ma'u kafin. Ini untuk perempuan nih. Perempuan setelah mandi dari haid, setelah mandi daripada nifas, maka disunnahkan bagi dia untuk memberikan kemaluannya itu seperti minyak harum misik. Kasih misik ya. Karena ketika setelah mereka habis haid ataupun habis nifas, itu kan darah itu kan bau. Darah itu kan bau, Untuk menghilangkan baunya daripada bekas-bekas darah itu, maka diberikan apa? Misik ataupun enggak ada misik, bitib, minyak harum lainnya.
Kalau nggak ada juga bitin dengan tanah liat, biar baunya hilang. Kalau nggak ada, cukup dengan air. Ya, itu sunnah. Ya, sunnah. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, kenapa saya harus dikasih misik, harus dikasih minyak harum? Yang pertama, dan ini untuk siapapun perempuan ya, bukan hanya perempuan yang udah menikah saja, tapi perempuan yang belum menikah saja sunnah. Kecuali perempuan yang ditinggal mati suami. Ini juga nih, perlu dipahami. Banyak orang-orang sini tidak paham. Perempuan itu kalau ditinggal mati suami, dia harus diam di rumah. Rumah mana yang harus dia diami? Rumah yang dia tempati. Bukan dia balik ke rumah orang tuanya, balik ke rumah kakaknya, balik ke rumah ini, tidak. Rumah yang dia tempatilah, itulah yang wajib dia huni sampai masa iddah dia selesai. Sampai masa iddah dia selesai. Baik itu perempuan diceraikan suaminya ataupun ditinggal mati suami. Perlu dipahami ini. Itu yang pertama. Kemudian untuk perempuan yang ditinggal mati suami ada hukum-hukum yang lain. Apa salah satu hukum yang lain? Dia tidak boleh berhias. Dia tidak boleh berelok-elokan. Dia tidak boleh pakai make up. Enggak boleh pakai handbody yang wangi-wangi, itu tidak boleh. Pakai minyak harum enggak boleh. Bukannya habis mati suami langsung nyetil, langsung pakai make up, abang bibir paling mentereng. Minyak harum paling wangi, nah itu udah salah banget tuh. Karena perempuan yang ditinggal mati suami sampai selesai masa iddah, dia tidak boleh cantik-cantik, gak boleh berhias, gak boleh pakai minyak harum sama sekali. Makanya di hukum ini, ketika dia haid ataupun tidak boleh diletakkan minyak harum di kemaluannya untuk menghilangkan bau darah, tidak boleh. Itu namanya dalam syariat ihdad dan hukumnya wajib. Untuk perempuan yang ditinggal mati suami. Berbeda dengan perempuan yang ditolak lakinya. Apalagi dalam masa tolak roj'i, tolak yang masih bisa kembali. Dianjurkan untuk cantik-cantik. Bukan untuk menarik laki-laki lain, tapi bukan. Tapi dianjurkan cantik-cantik biar menarik hati suami dia yang lama biar bisa kembali lagi. Tuh, kayak gitu. Ini tapi kebalikan semua. Makanya janda terkadang lebih cantik daripada belum jadi janda biasa aja mukanya. Udah jadi janda, orang mana? Enggak kelihatan lagi. Bukan orang Air Layang ini orang Pangkal Pinang ini muka-mukanya ini. Kok taunya orang Air Layang, janda baru dicerai. Nah, itu. Makanya banyak orang sekarang suka sama janda karena janda lebih menggoda. Lebih menggoda. Tamam. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi kita ini zaman sekarang ini sebagai suami, kita enggak dituntut cuma bisa menafkahin saja. Tapi seharusnya kita itu juga harus mengenal lebih dalam tentang syariat. Buat apa? Buat kita bisa mendidik kita punya istri, bisa ngajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak. Karena kita ini sebagai pemimpin dan dipertanggungjawabkan kelak oleh Allah bukan hanya sekedar ngasih makan enggak. Di rumah ada rempah kuning enggak hari ini? Enggak Allah enggak nanya inti rempah kuning enggak. Allah enggak nanya kita apapun itu enggak. Selagi istri kita enggak mati kelaparan hari itu bisa makan walaupun nasi putih aja, udah enggak apa-apa. Tapi tadi kalau istri ente enggak ngerti tentang haid, nggak ngerti tentang nifas, nggak ngerti tentang hukum-hukum syariat yang berkewajiban bagi dia untuk dia laksanakan, dan ada kesempatan untuk ente ngajarkan dia, ada kesempatan untuk ente bikin dia belajar dan ente nggak perintahkan dia, nah itulah tanggung jawab ente yang paling besar nanti di hari kiamat. Makanya jangan kita anggap enteng, jangan kita ngerasa anak ini sudah di masjid, alhamdulillah ngurus masjid, anak jamaah di masjid, anak ini, tapi isi ente di rumah
melanggar syariat, jangan harap ente masuk surga. Jangan harap dipertanggungjawabkan semua oleh Allah. Memang. Kemudian wa alla yaghtasila min khurujil maniyyi qabla al-baul. Nah, kemudian disunnahkan juga sebelum mandi, kita itu jangan mandi kecuali kita kencing dulu, habis kita junub. Ya. Jangan mandi dulu, kencing dulu. Kenapa? Takutnya kalau kita kencing keluar lagi mandinya, wajib mandi lagi. Misalnya nih ente jam 5 pagi taruhlah ada orang malam dia bersetubuh dengan istrinya. Besok pagi dia baru mandi, ya, tanpa kencing. Dari dia bersetubuh sampai besok pagi dia mandi wajib, enggak kencing sama sekali. Sholat subuh dia, sah enggak mandi wajibnya? Sah. Mandi wajibnya sah, sah, sah. Tapi jam 9 baru kencing dia, keluar lagi spermanya. Wajib mandi lagi enggak? Wajib mandi lagi. Makanya biar ente enggak ngulang mandi 2 kali, ya, makanya sebelum kita mandi itu kencing dulu, ya. Sebelum kita mandi kita kencing dulu, ya. Hanya tadi, biar enggak mandi dua kali. Wa dzikrul ma'thur ba'dal farari minal ghusli wa tarkul isti'ana, dan membaca zikir-zikir yang memang sudah ada. Ya, sebagaimana zikir-zikir ketika wudu, ya, atau zikir-zikir setelah wudu. Nah, itu juga dibaca ketika mandi dan setelah mandi, ya. Nah, itu juga dibaca wa tarkul isti'ana, dan kalau bisa jangan dibantu. Masa mandi dibantu, ya. Mandi sendiri kecuali sakit, ya kan? Itu. Begitupun juga wudu, ya. Begitupun juga wudu. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan juga, salah satunya apa? Mandi itu berarti harus isti'ab jami'u sya'rihi wa basyarihi. Jadi rambut, kulit semuanya harus kena air. Ya, walaupun misalnya banyak bulu, tetap semua dalam-dalamnya harus kena air. Itu bedanya mandi sama wudu. Loh, kenapa dibedakan? Orang kalau wudu, paling dikitnya orang wudu itu sehari 5 kali. Orang mandi, kadang seminggu sekali mandi wajib. Kecuali pengantin baru. Tidak, pengantin baru sehari 3 kali. Seharusnya kita itu harusnya setiap hari kayak pengantin baru. Jangan kita nganggap diri kita pengantin lah lama terus. Anggaplah diri kita ini pengantin baru. Ya kan seperti itu. Jadi ada semangatnya, ada kelihatan mudanya. Enggak tua, cepet tua gitu kan. Harus fresh. Tanya orang kalau banyak kawin, muda dia, awet muda. Tamam. Dah sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan kita yang akan datang. Ya.